Mohon diingat ini. Ya Rasulullah, kata sahabat, apa hak istri dari suaminya atau kewajiban suami kepada istri? Apa kata Rasulullah? Pertama, in tuti'maha idza ta'imta. Engkau para suami harus memberikan makan ketika engkau makan. Kalau suami makan yang enak, istri mesti makan yang enak. Kalau suami makannya dengan makan yang harga satu kali makan 100.000, istri harus kasih makan 100.000 satu kali makan. Kalau suami makan satu kali makan 100.000, istri cuma makan 20.000, tidak adil itu, Pak. Tidak adil. Kenapa kita makan yang enak-enak tapi istri makan tempe tahu, suami tidak adil itu, Pak. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa taksuha idzak tasaita. Jika engkau memakai pakaian, maka berikan pakaian. Atau juga autas sabakta, jika engkau punya rezeki hasil kerja, kasihkan kepada istrimu, gitu, Pak. Jadi kalau misalnya kita beli pakaian seharga 1 juta dan istri ngasih apa, kita berikan pakaian seharga 100.000, berarti suami tidak adil. Kenapa kita kok pakai pakaian yang mahal, istri yang biasa? Harusnya sama. Bahkan jika kita punya rezeki, kasihkan sama istri kita, ya, sampaikan begitu. Jangan sampai kita dilipat gitu kan, ya, bilangnya 5 juta padahal 15 juta. Melipat uang kepada istri itu dosol, Pak. Dosa maksudnya, nggak boleh, ya. Kemudian apa lagi? Wala tadribul wajhi, jangan memukul wajah istri. Pantrangan suami yang soleh mukul wajah istri, Pak. Kalau suami telah memukul wajah istri, pertama, dalam sigot ta'liq suami telah menyatakan talak 1 kepada istri. Gak percaya Bapak boleh nanti pulang cuti ambil buku surat nikah, buka paling belakang sigot ta'liq, di situ tertulis apabila saya memukul wajah istri menyatakan turun talak 1. Gak boleh. Memukul wajah istri turun talak 1. Berarti kalau Bapak mukul wajah istri, maka di waktu malam dan berikutnya haram hukumnya tidur bareng satu kasur sama istri. Kenapa? Karena sudah menyatakan talak 1. Kemudian apa lagi? Wala tuqabbih, tidak mencaci. Kamu kenapa sih jadi gemuk? Nah, nggak boleh, Pak. Kok jadi mencaci istri, melecehkan istri? Kok kamu sekarang makin hitam? Ya memang pekerjaan, bukan pekerjaannya, memang kulitnya hitam. Kenapa bisa disebut hitam, kan begitu, betul nggak, Pak? Kok kamu kenapa sih kayak gak cantik? Kata istrinya, ya iya, Papa nggak ngasih sih biaya buat olay, pon dan sebagainya. Ya wajar, Pak. Kalau Bapak pengen istri cantik, ya kasih make up yang bagus. Kalau Bapak pengen punya istri yang bodinya bagus, suruh olahraga, suruh kasih uang buat aerobik, nge-gym, begitu. Jadi kalau misalnya istri kita, mohon maaf nih, misalnya perbedaan postur tubuhnya atau wajahnya, wajar. Istri kita sudah 3 kali hamil. Istri kita sudah menikah 20 tahun dengan istri kita. Kalau wajahnya berubah, ya wajar. Bapak suka lihat di handphone gadis-gadis cantik, lihat wajah istri, ya jauh. Ya, maka janganlah kita mencaci atau menyepelekan istri, nggak boleh. Wala tajhur ila fil baiti, dan juga tidak boleh mengucilkan istri atau mengasingkan istri kecuali di rumah. Kalau kita lagi berantem apapun, sudahlah pindah kasur saja, jangan sampai istri disuruh pulang kampung. Harga dirinya di mana kita suami, Pak? Kita sudah membeli mahar buat menikahi anak perempuan itu, kita juga sudah mengambil dari ayahnya dengan menjabat tangan tatkala akad nikah. Satu waktu ada masalah, pulang kampung kamu. Di mana harga suami, Pak? Maka itu tidak boleh kita mengusir istri pulang ke rumah. Kalaupun ada masalah, sudah pindah kasur saja. Yang keempat, bagaimana Rasulullah SAW menjadi pengayom dan penyantun, melayani kebutuhan seksual istri dengan baik. Ini penting, Pak. Ini penting ini. Kenapa Rasulullah melakukan dengan sangat baik dan juga menggairahkan? Bagaimana Rasulullah menganjurkan di bagi kita nih. Mohon maaf, makanya saya kasih contreng nih sengaja nih. Ini bagi para suami sebelum cuti, mohon diingat ini. Agsilu thiyabakum, ya, igsilu thiyabakum wa khudhu min syu'urikum. Cucilah pakaianmu. Kalau mau cuti, ambil pakaian yang bagus, yang rapi, yang bersih. Apalagi wa khudhu min syu'urikum, pangkaslah rambutmu.
Rapikan rambut, jangan sampai cuti gondrong, jenggot panjang kemana-mana, gak rapi. Ya, tetangga istri kita orangnya luas, gagah, ganteng, ya kita kalah Pak sama tetangga istri kita. Makanya kita harus potong rambut, bersiwak, berhias, bersihkan pakaian, ya rambut, kumis, cukur yang rapi, rambut yang rapi, begitu. Kenapa? Karena sesungguhnya Bani Israel, kata Rasulullah, pernah berbuat seperti itu sehingga wanita-wanita mereka berzina. Maksudnya apa? Para suaminya itu gondrong, kumisnya panjang, jenggotnya panjang, rambutnya gondrong, pakaian juga tidak rapi. Maka para wanita-wanita Bani Israel itu sering berzina karena suaminya nggak menata diri dengan baik. Maka kalau mau cuti itu Pak, cukur rambut, bahkan sunnahnya, mohon maaf nih, nggak apalah saya sampaikan, bulu kemaluan juga potong itu Pak. Justru itu yang menjadikan top markotop begitu, sunnah ini. Gak usah makan obat, gak usah Bapak makan obat gak usah, ya itu aja sunnahnya dipotong itu tuh, ya kumis dirapikan, apa jenggot dirapikan, rambut dirapikan, termasuk bulu itu juga dirapikan, itu Pak. Istri saya sudah paham, 2 hari sebelumnya udah potong dulu, saya juga udah duluan. Ini sunnah, nggak apa-apa disampaikan karena sunnah Rasulullah. Kemudian apa lagi nih, membahagiakan istri juga termasuk biologis. Apa kata Rasulullah? Idza jama'a ahadukum ahlahu falyusaddiqha. Jika engkau melakukan hubungan bersama dengan pasanganmu, maka hendaklah kamu melakukan dengan kesungguhan. Kesungguhan tuh jangan sampai baru 2 menit platet kayak apa tuh? Kayak lilin gitu. Jangan, Pak, harus kokoh kuat. Masa Freeport kalah begitu betul gak, Pak? Udah. Ya karena dulu pernah kejadian saya dengar aja nih, katanya sih benar, mudah-mudahan bukan bapak-bapak dan bukan jamaah di Tembagapura Pak. Saking lamanya mungkin tidak cuti gitu kan, itu luar biasaannya, pulanglah ke rumahnya Pak, malam-malam jam 2 dini hari nyampe ke rumah, ketemu dengan istri, bahagia, dipeluk istrinya gitu kan, ayo buru-buru, udah berangkat. Udah gitu istri suaminya, aduh saya pengen ke toilet, pas ke toilet, keluar di toilet Pak, ya Allah. Jadi pada saat ke kamar udah nggak ada lagi semangatnya. Wah ini bahaya Pak. Makanya saya anjurkan olahraga yang bagus Pak. Kenapa? Karena olahraga itu, mohon maaf, bagi laki-laki itu libidonya bagus, kekuatan supernya juga bagus. Rasulullah SAW itu Pak, coba kalau kita cek bagaimana olahraganya Rasulullah tuh, perutnya six-pack, dadanya tuh bidang lebar, tangannya besar, memegang memegang pedang, naik kuda, memanah, bergulat, kokoh kuat Pak. Dalam satu kitab pada diceritakan satu hari itu Rasul bisa 3-4 kali Pak, satu malam. Kalau kita seminggu sekali paling banter. Betul misalnya, aduh luar biasa gimana? Ayo nge-gym Pak, olahraga yang kuat, gitu ya. Aduh Pak Ustadz rasanya capek. Iya, istri itu nunggu lama Pak. Istri nunggu 3 bulan. Bapak masa datang cuma sekali, aduh ya Allah, terlalu gitu Pak. Kokoh ya kuat, ya. Bahkan kata Rasulullah itu puaskan istrimu. Bahkan kata Rasulullah itu, qabla an taqdiya hajatu fala ya'jalah hatta taqdiya hajatahu. Bahkan jamaah rahimakumullah, ini sampai Rasulullah menyampaikan hal seperti detailnya luar biasa. Saking ingin kebahagiaan rumah tangga itu Pak. Tatkala kita berhubungan dengan istri kita, jika istri kita belum merasa puas, jangan sekali-kali mencabut itu peluru Pak. Itu jangan, itu biarkan. Justru istri itu yang mesti puas, ya. Istri mesti merasa bahagia gitu, begitu Pak. Jangan sampai kita, aduh ini masalah Pak Ustadz nih, gimana nih, sudah cabut duluan pelurunya, ya gimana nanti Pak, aduh kasihan istri kita. Makanya si papa ini udah kan gitu Pak. Jadi kalau istri kita uring-uringan tuh penyebabnya apa? Suami yang gak maksimal. Makanya sehat, olahraga, fisik yang kuat, makan, gitu Pak. Ya, jangan sampai kita pulang ke rumah masalah biologis itu tidak membahagiakan, gak boleh Pak. Karena justru kebanyakan istri menjadikan kesal, mohon maaf, bahkan selingkuh itu penyebabnya salah satunya ada tadi Pak. Suami kurang memaksimalkan dalam hubungan biologis. Yang kelima, lemah lembut. Rasul itu lemah lembut. Apa kata Rasulullah? La yajlidu ahadukum imratu jalda abdi thumma yujimuha fi akhir yaum. Janganlah salah seorang kalian memukul istrimu seperti memukul seorang budak. Namun saat hari kamu suka, kamu menggolinya. Aneh kan?
Kenapa engkau sering pukul istrimu, tapi dikala kamu suka ingin menggaulinya, ingin berhubungan, kamu juga melayaninya? Kan aneh. Istri itu bukan budak, istri itu bukan benda. Di mana bapak lagi kerja kesal, pukul itu apa namanya tuh batu, pukul itu besi, wajar. Tapi kenapa kok di rumah kesal sama istri, pukul istri? Memangnya istri batu atau besi dipukul? Jangan, mesti dioles-oles. Istri itu mahal. Bapak nikah itu mahal biayanya. Ada nggak maharnya cuma 2 ribu? Nggak ada, Pak. Mahar itu mahal, apalagi di Makassar. Wah, Pak Haji itu yang tahu tuh. Gimana di Makassar mahal itu nikah, tiba-tiba dipukul. Ya Allah, Pak. Hargai istri, jaga istri, rawat istri. Bila perlu jangan sampai, jangankan tangan kita, nyamuk pun jangan nempel sama kulit istri kita. Itu yang hebat. Ya, luar biasa tuh. Dan suami yang penyayang itu tidak pernah marah menghadapi kecemburuan istri. Namanya perempuan pasti cemburu, Pak. Tapi Bapak jangan sampai jadi marah gara-gara cemburu. Kenapa? Karena pernah Rasulullah itu istrinya cemburu sampai menumpahkan mangkuk di tangan Rasulullah SAW, tapi Rasulullah tidak marah. Tumpahnya diambil, dirapikan. Apa kata Rasulullah? Gharat ummukum, istriku sedang cemburu. Jangan sampai istri marah-marah, Bapak juga ikut marah, nggak boleh. Yang ketujuh, mengayomi istri dengan kemarahan orang tua. Artinya apa? Jamaah rahimakumullah, kalau kita atau istri kita sedang lagi clash, kemudian mengadu, ya kita jangan sampai ikut campur, Pak. Pernah kejadian, tatkala Aisyah dan Sayyidah Hafsah mendatangi Rasulullah menuntut ingin ditambah belanja. Ya namanya istri wajar lah, Pak. Betul nggak, Pak? Kalau istri minta tambahan belanja wajar, Pak. Bapak cerita bonus-bonus, istri pingin nambah, ya wajar. Kecuali kalau Bapak nggak cerita bonus-bonus, ya. Kalau kita ya cerita bonus-bonus, istri wajar. Sebagaimana Hafsah dan Aisyah itu pernah mendatangi, ya Rasulullah, aku ingin minta tambahan rizki, tambahan nafkah. Rasulullah sedih, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu banyak tanggungan, bukan 1, 2, 9 tanggungan, belum juga anak, belum juga ini, tanggungan banyak. Maka Rasulullah sampai diam termenung. Datanglah ayahnya Aisyah yaitu Abu Bakar, datang juga ayahnya Hafsah yaitu Umar bin Khattab. Setelah datang ditanya, kenapa ya Rasulullah kau begitu termenung? Anakmu meminta tambahan. Itu tiba-tiba Pak Abu Bakar marah luar biasa. Kalau begitu saya akan marahi anakku Aisyah. Kenapa dia minta tambahan ke Rasulullah? Umar juga marah. Nanti akan saya marahi Hafsah. Dia tidak berhak berkata seperti itu kepadamu ya Rasulullah. Tapi apa yang terjadi ya Rasulullah? Sudah, kamu jangan marahi anak kamu. Itu adalah anakmu, tapi itu juga istriku. Biar aku menjaga. Hebat, Pak. Itu Rasulullah. Artinya apa? Orang tua jangan ikut campur kalau anak kita lagi bermasalah sama suaminya. Ya, Pak ya. Ini yang menjadikan keretakan keluarga tatkala orang tua mertua ikut campur. Di TV banyak kejadian, gak usah diceritakan lah ya, begitu banyak lah ya, yang keluarga itu sebetulnya hanya masalah keuangan, suami istri bisa bicara baik-baik, tapi karena ada orang ketiga dari orang tua si istri, apalagi orang tua si laki-laki ikut campur, udah clash, bisa akhirnya, Pak. Padahal masalahnya bisa diselesaikan dengan baik. Maka jika kita punya anak laki-laki ataupun perempuan, jika lagi ada masalah, tugas kita memberikan ketenangan dan memberikan support, jaga rawat rumah tanggamu dengan baik. Itu Pak tugas kita, tugas orang tua. Jangan sampai kita jadi ikut campur. Kita punya anak perempuan, kita kita dorong anak perempuan kita supaya kita cerai. Itu bahaya. Atau Bapak punya anak laki-laki, Bapak bilang sama anak laki-laki kita, kamu harus laki-laki yang jujur, yang bagus. Kalau tidak, udah pisahkan saja. Masa nyuruh anak kita harus cerai, kan aneh, Pak. Itu Pak yang tidak boleh. Maka setelah peristiwa ini turunlah Al-Quran surah Al-Ahzab di ayat 28 dan ayat 29. Yang terakhir, jamaah rahimakumullah, Rasulullah sebagai suami pengayom dan juga suami yang baik, yang soleh, yaitu mengayomi istri dari kemarahan orang tuanya. Ini yang pernah kejadian, ya, tatkala meminta tambahan tadi itu, bagaimana Rasulullah itu memberikan ketenangan kepada istrinya
Dan juga Rasulullah SAW tetap tidak melibatkan masalah keluarga kepada orang tua. Maka alangkah baiknya kalau kita punya masalah dengan keluarga, tidak usah cerita sama orang tua, tidak usah cerita sama mertua, kalau kita masih bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Kecuali kalau memang sudah beberapa kali kita mediasi sama istri kita karena ada masalah dan itu sulit untuk kita selesaikan, baru boleh cerita sama orang tua kita. Itu jamaah rahimakumullah. Pertanyaannya, sebutkan saja 3 saja Pak, bagaimana Rasulullah menjadi suami yang pengayom terhadap istrinya. Monggo silakan Pak, 3 saja. Tasbih elektrik. Pak, cungkan tangan dulu boleh? Ada Pak? Ada? Monggo, monggo. Mas Irin? 3 saja. Ayo. Kayaknya malu-malu. Ayo Pak. Monggo. Calon ketua DKM Pak Haji, Pak Haji. Pak Haji ada? Pak Haji malu nih. Ya Pak, silakan Pak. 3 saja ciri suami menjadi pengayom. Ini salah satunya ini. Udah ada tulisannya tuh. Ya Pak. Ada, silakan. Ada? Ayo Pak, monggo. Pak Haji. Haji monggo. Ayo Pak. Saya hitung sampai 3 ini. 1. Jangan malu masa kita beramal selalu. 2, monggo Pak. Tuh. Siap. Ada nggak ada? Mas, ayo Mas. 1 apa Mas? 1 apa 1? 1 apa? 1. Ya udah Pak, minggu depan aja lah, jangan memaksa orang dosa Pak. Insya Allah minggu depan saja lah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama, alhamdulillah amin, dan doa akhir majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.